tentang pemilihan mahasiswa berprestasi yang bertujuan untuk memperkenalkan seputar pemilihan MAPRES kepada mahasiswa farmasi, sehingga para mahasiswa nantinya dapat memperoleh pemahaman serta dapat membantu teman-teman semua mempersiapkan diri secara maksimal sebagai the next MAPRES nih. Benar banget Kak Ian. Melalui kegiatan Start Your Journey with Mapres ini, mahasiswa diharapkan dapat mendapat gambaran mengenai sistem pelaksanaan, kesiapan berkas, maupun pengalaman mahasiswa berprestasi tahun sebelumnya dalam mengikuti seleksi ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas maupun universitas. Wah, menarik banget ya. Namun, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Baik, selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan melalui kolom chat ya. Baik, langsung saja susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua BMKM Farmasi UGM 2024, yang ketiga pembacaan CV narasumber, yang keempat sesi materi dan tanya jawab, yang kelima penyerahan sertifikat pembicara, yang keenam dokumentasi dan juga penutup. Baik, yang pertama kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BMKM Farmasi UGM 2024, Saudara Rekrian Muhammad Syamil Al-Bakir. Kepada Saudara Syamil, kami persilakan. Baik, tes suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran. Kedengaran, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi mahasiswa berprestasi atau Pilmapres tahun 2025. Nah, mungkin tidak banyak yang mau aku sampaikan, jadi sosialisasi ini merupakan sebuah kesempatan besar nih bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi Mapres atau mahasiswa berprestasi selanjutnya dari Fakultas Farmasi UGM. Dan di acara kita kali ini, kita juga kedatangan langsung nih dari sumbernya, yaitu Kak Asyifa Atta selaku mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi UGM tahun ini. Harapannya, teman-teman di sini semakin mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Pilmapres, sampai jadi Mapresnya, mulai dari A sampai Z, hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Selain itu, harapannya juga teman-teman di sini juga dapat untuk aktif bertanya dan memaksimalkan kesempatan ini untuk menggali informasi tentang Pilmapres atau tentang Mapresnya. Semoga dengan adanya acara ini semakin membuka wawasan teman-teman terkait dengan Pilmapres ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Dan ditunggu the next Mapres dari Fakultas Farmasi UGM selanjutnya ya. Mungkin sekian dari aku, kurang yang mau dimaafkan, lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal ainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Syamil atas sambutan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita memasuki acara yang telah ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi sharing Pilmapres 2024. Berikut kami akan membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan layar CV dari Kak Asifa Atta. Kak Asifa Atta sendiri adalah mahasiswi Fakultas Farmasi UGM angkatan 2021 yang sangat aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Beberapa ini merupakan pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang tengah diikuti oleh Kak Asifa Atta. Di antaranya, Kak Asifa Atta saat ini menduduki sebagai Student Team Leader pada organisasi IGEM UGM. Yang kedua, merupakan Wakil Presiden pada Komunitas Onmipa UGM dan juga sebagai Wakil Kepala Produk pada Komunitas Sejawat Sukses.
Adapun prestasi-prestasi membanggakan yang telah diraih oleh Kak Asifa Atta, di antaranya menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi UGM tahun 2024, menjadi juara satu review competition of IPSFORG International Competition, dan juga mengikuti beberapa kegiatan volunteer, seperti menjadi pembicara di Cendekia Research Club dan di Gama Cendekia UGM. Wah, narasumber kita keren banget ya, Skar. Aku yakin teman-teman pasti nggak sabar nih dengerin pemaparan materi dari Kak Ashifa Atta. Namun sebelum itu, saya izin untuk mengajak teman-teman semuanya untuk dapat meramaikan acara di siang hari ini dengan on-cam dan juga menggunakan virtual background yang telah kami bagikan. Dan juga kami izin mengingatkan kepada teman-teman agar selama sesi pemaparan materi, teman-teman diharapkan tidak menyalakan mikrofon. Apabila nantinya terdapat pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa ajukan pada saat sesi tanya jawab, baik melalui raise hand ataupun melalui link Slido yang akan kami kirimkan. Baiklah, karena teman-teman sudah terlihat antusias, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi sharing Bilma Press dari Kak Asifa Atta. Kepada Kak Asifa Atta, kami persilakan. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Halo, siang. Gimana nih Suara, kabarnya, Kak? ya, alhamdulillah seperti biasa. Mahasiswa semester 7 lah ya. Baik, karena teman-teman ini sepertinya udah pada nggak sabar nih, jadi kepada Kak Syifa kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara aku jelas ya sebelumnya ya? Oke, oke, tes. Berarti jelas ya suaraku ya? Oke, oke. Ini kita di sini ini aja ya. Kita di sini semi formal aja, mungkin. Di sini di sini sebelumnya aku pengen tahu nih. Di sini kira-kira dari angkatan berapa aja ya? Ada angkatan 24? Mungkin di sini ada yang 24? Oke, masih malu ya. Masih malu nggak apa, nggak apa, nggak apa. Oke. 23 deh, 23. 23 atau 22. Kali aja ya 22 ini. Biasanya biasanya yang daftar-daftar tahun depan tuh yang udah tingkat 3 gitu biasanya. Di sini nggak ada ya? Oh, aku yakin ada sih. Mungkin malu aja. Oke. Mungkin karena aku cuma dapat waktu 45 menit, tapi cukup banyak yang mau aku omongin. Karena nanti aku pengen ada bedah pedoman ya. Di situ mungkin kalau di PPT aku aja nggak begitu lengkap, tapi kalau aku masukin PPT kayak mending baca pedoman langsung. Jadi aku langsung aja. Oh ya, aku sebelumnya mau bilang terima kasih juga kepada teman-teman BEM karena udah memberikan kesempatan untuk mengizinkan aku memberikan mengisi acara sosialisasi ini biar teman-teman anak farmasi yang ada di angkatan bawah bisa lebih pede kalau mau ikut Filmapres lagi. Jadi teman-teman, aku mau spoiler aja. Di sini ada yang udah tahu kira-kira Filmapres tahun depan tuh diadain bulan apa? Tahun depan itu bulan Mei ya. Itu udah fix dari BPTI. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu karena itu udah sempat di-share apa sih namanya isi enggak Pilmapres saja semuanya dari Puspresnas itu di-share salah satu Pilmapres itu di bulan Mei. Jadi ini ini foto kemarin. Mungkin bahasan hari ini adalah aku pengen ngejelasin dulu kira-kira Pilmapres itu apa. Terus juga jalur kalau teman-teman pengen daftar Pilmapres dan juga timelinenya, timeline dari fakultas, karena kita mau seleksi fakultas dulu ya. Terus juga berkas-berkasnya, juga sertifikat bahasa Inggris. Ini sebenarnya bagian dari berkas sih. Cuma yang berkas ini aku nanti mau spesifikin khusus ke CU, capaian unggulan,
juga gagasan kreatif. Lalu juga pengen bedah pedoman, nanti teman-teman udah dapat PPT dan juga ininya kan ya, pedoman 2024 kan ya? Oh, belum. Ya udah. Nanti mungkin di oh ya, mungkin nanti di-share ya. Nanti bisa teman-teman lihat atau teman-teman catat sambil aku ngomong di sini juga tips dan trik buat teman-teman yang mau daftar tahun depan. Oke, yang pertama Pilmapres itu kira-kira apaan sih? Pilmapres yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, kalau di UGM itu mungkin karena emang track recordnya dari dulu itu cukup oke ya. Di awal dari 2 tahun lalu itu Kak Schalke itu dari FEB, beliau itu juara satu Pilmapres nasional. Terus juga kalau tahun ini itu Mbak Nana dari Geo itu dia juara dua Pilmapres nasional. Tapi sampai sekarang mungkin yang ada yang udah follow IG-nya itu masih aktif sampai sekarang berprestasi dan juga mengisi acara di berbagai daerah dan itu itu karena memang apa ya? Karena memang sebesar itu kegiatan Pilmapres. Jadi UGM itu mirip kayak PKM. Jadi ada seleksi universitasnya dulu. Nah, kira-kira komunitasnya itu namanya adalah Komapres. Teman-teman bisa nih follow coba IG-nya. Namanya itu Komapres_UGM. Terus juga kali aja mau ngeliat YouTube-nya. Di sini YouTube-nya tuh isinya tuh presentasi-presentasi kakak-kakak yang lulus sampai nasional. Kebetulan aku nggak ada ya, karena aku nggak sampai nasional. Terus di situ teman-teman bisa lihat kayak bagaimana sih kira-kira gambaran kalau misalkan lulus nasional. Minimal lolos wilayah deh. Minimal lolos wilayah di situ ada presentasinya. Terus juga bisa teman-teman lihat tuh kira-kira di IG itu ada yang siapa aja sih yang menang Pilpres bahkan sebelum Shalke dan sebagainya. Nah, balik ke tingkatan. Tingkatan itu ada 4. Ada fakultas yang akan teman-teman jalanin pertama kali, terus juga universitas. Nanti kalau kalian lulus dari fakultas, wilayah, dan juga nasional. Nah, di sini dari masing-masing tingkatan ini, sistem penilaian dan komposisi penilaiannya berbeda ya, teman-teman. Jadi ya jelas lebih longgar yang fakultas. Universitas pun sebenarnya mirip-mirip. Bedanya ada bahasa Inggris saja. Lanjut ya ke jalur dan timeline. Nah, untuk jalur, di sini kalau Fakultas Farmasi itu ada 2 jalur. Itu ada yang untuk umum. Yang satu lagi ini di sebelah kanan bukan umum ya, tapi di sini adalah rekrutmen khusus. Ini maaf, yang kiri itu umum, yang kanan itu khusus. Nah, yang umum ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada nih teman-teman dari semester 1 udah niat jadi mapres, wow. Ada aja nggak sih? Ada aja. Dan itu beberapa ada aku temuin, tapi bukan di Farmasi UGM sih. Ada yang udah niat jadi mapres dari semester 1. Nah itu nggak apa-apa. Jadi udah ngejar. Mungkin di sini ada angkatan 24 yang nggak apa-apa, aku nggak minta raisen atau apa. Dan itu boleh lah kayak mungkin minimal nyoba lomba-lomba dulu dan sebagainya. Oh ya, untuk tips lomba itu nanti aku ngomongin pas bagian berkas ya, sama capaian unggulan. Karena itu ada agak main biar poinnya banyak gitu. Jadi pokoknya umum itu buat teman-teman semuanya yang pengen ikut dari awal, yang emang udah nyiapin dari semester 1. Lalu rekrutmen khusus yang ada di sebelah kanan, itu adalah jalur yang direkomendasiin fakultas. Aku kebetulan aku rekrutmen khusus. Aku diminta sama sama teman-teman DKP waktu itu untuk daftar lewat jalur lewat ini lewat Mapres ini. Jadi ya jujur waktu itu aku gak kaget sih aku diminta daftar. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau nyoba tuh nyoba aja. Aku dulu juga nggak pede kok, tapi aku mau bilang ke teman-teman pede aja guys. Ini aku semi formal aja ya. Terus juga timeline seleksi fakultas. Ini jadi tuh sebenarnya ya, sebenarnya itu kalau ini kan kalau ngelihat Pilmapres tahun lalu, tahun ini kan sekitar Mei. Tahun depan juga Mei, berarti kurang lebih mirip nih eh timeline-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapan dari tanggal 29 Februari sampai 8 Maret karena emang kemarin tuh timelinenya kayak begini.
Tapi terus juga lanjut ke tanggal 5 talk show, terus juga administrasi. Nah, review portofolio, terus juga seleksi Pilmapres Fakultas tuh tanggal 16-17 Maret ya. Itu seleksi Pilmapres Fakultas itu isinya teman-teman itu presentasi dan juga tanya jawab. Jadi kan nanti kan ada tuh yang nama salah satu berkas adalah gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif itu mirip kayak karya tulis ilmiah, tapi dia itu benar-benar fokus ke SDGs. Bagaimana penyelesaian masalah dari SDGs sesuai dengan jurusan kita, jurusan kesehatan. Kayak gitu. Terus juga selain kita presentasi gagasan kreatif, kita juga wawancara. Wawancaranya nggak usah bayangin yang serem-serem, cuma ditanya-tanya aja. Bahkan kayak ada upgrade apa lagi atau rencana mau kompetisi apa lagi ke depannya. Itu kita ditanya-tanya tentang lomba apa aja, terus juga organisasi apa aja, eh, portofolio kita ditanya-tanya semua. Ditanya kira-kira bener gak kamu pernah ikut ini? Terus juga misalkan teman-teman ikut juga lomba nasional. Nah, lomba nasional kira-kira pesertanya berapa? Terus juga itu individu atau kelompok dan sebagainya. Wawancaranya kayak begitu. Oke, lanjut mungkin ke berkas. Nah, berkas itu overall sampai nasional itu ada 3. Tapi untuk seleksi sampai ke universitas itu udah semua. Kalau di fakultas itu cuma 2, yaitu capaian unggulan dan juga gagasan kreatif. Nah, capaian unggulan itu ya ini kalau sesuai definisinya ya, ini aku dari pedoman aja. Capaian unggulan adalah hasil istimewa yang mendapat pengakuan dan diperoleh selama menjadi mahasiswa baik dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, GK atau gagasan kreatif, ini kita singkat pakai singkatan aja ya, CUGK biar enak. Nah, gagasan GK itu adalah karya karya ilmiah, hasil tulisan mandiri. Tulisan mandiri itu maksudnya apa ya? Nggak boleh bekas lomba dan asli gitu loh. Kayak misalkan teman-teman nih, oh aku pernah ikut lomba esai tentang SDGs gitu dan kebetulan pas nih tentang kesehatan. Terus nggak menang. Ah, aku jadiin GK di Mapres, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Atau minimal minimal ubah dikit POV-nya, terus tambahin apa gitu. Asal jangan dicopas itu nggak boleh. Yang belum pernah diikutkan lomba manapun kecuali dalam rangkaian Pilmapres tahun ini dan belum pernah dipublikasikan. Maksud dipublikasikan itu adalah misal itu hasil karena ada temanku waktu Supercamp kemarin dia tuh pakai project KKM dia kalau nggak salah. Itu pernah mau dipublikasikan kan. Terus gak jadi dia publikasikan demi ke GK ini gitu. Terus juga sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini harus yang resmi ya, bukan yang kayak simulation tuh nggak boleh, harus yang resmi. Itu nanti kita bahas di section yang sertifikat bahasa Inggris aja ya. Di sini nanti kalau teman-teman udah dapet PT-nya bisa dibuka nih pada Pantil Mapres tahun 2024 ya. Oke, lanjut tips dan trik dari CU atau capaian unggulan. Nah, buatlah spreadsheet Excel. Nanti aku agak agak praktekin gimana caranya ya. Untuk menghitung poin-poin capaian unggulan kalian, masukin mana aja, lalu seleksi mana aja. Perbanyak nomor 1 ini nanti aku coba sambil buka Excel ya. Ini aku tuh memang kemarin itu pas yang capaian unggulan itu tuh karena kan ada poin-poinnya ya. Mulai dari kamu tuh lomba nasional, internasional, bahkan lomba tingkat universitas saja. Misalkan nih pernah ikut misalkan pernah jadi kontingen Porseni gitu ya atau apa itu kan universitas itu bisa itu dimasukin terus itu juga tapi poinnya ada tersendiri ya poinnya ada tersendiri gitu. Nah itu kenapa aku menyarankan Pak membuat spreadsheet atau Excel biar teman-teman tuh bisa milih kira-kira mana sih yang akan aku masukin CU karena mau sebanyak apapun sebanyak apapun prestasi teman-teman. Misalkan kalian itu panen panen sertifikat, misalkan satu semester tuh bisa 10 kali lomba poster. Wow,
Walaupun sebenarnya itu memungkinkan ya, walaupun ya ada cost mungkin kurang tidur atau apa gitu. Ya itu memungkinkan. Tapi masalahnya di CU itu maksimal cuma 10 yang boleh dimasukin. Itu pun dari tiap bidang. Nanti tuh kan nggak cuma lomba ya CU itu ya, organisasi pun bisa. Bahkan volunteer itu bisa. Makanya aku sempat masukin volunteer kan. Terus juga jadi narasumber ataukah penulis artikel di jurnal atau apa, misalkan ada yang pernah publikasi PKM-nya mungkin itu bisa gitu. Nah, itu maksimal tuh masing-masing 4. Jadi makanya aku sangat menyarankan untuk membuat spreadsheet atau Excel untuk bisa mengalokasikan kira-kira mana sih capaian-capaian yang bisa memberikan aku poin paling tuh. Nah, lalu juga coba perbanyak kegiatan individu atau internasional karena skornya itu emang lebih tinggi. Nanti sekalian kita ngelihat yang bedah pedoman ya. Karena itu emang poinnya tuh cukup gede dibanding yang kalau misalkan kita juara satu tapi berkelompok. Itu lumayan bedanya. Juga jika punya naskah yang terpublikasi, itu lebih baik omongin aja karena itu kita juga bakal ditanya-tanya gitu. Walaupun misalkan nih kalian teman-teman nih udah ngemetain semua di spreadsheet. Oh, aku misalkan organisasi aku eh, pernah jadi koor divisi apa gitu. Terus juga tapi aku lomba, aku pernah menang IPSF ini yang sendiri atau apa itu udah kita tulis semua. Nah, sampai yang bagian kita tuh publikasi itu nggak masuk gitu loh. Karena udah maksimal 10 dan ternyata itu yang memberikan aku tuh poin terbesar gitu. Nanti pada saat wawancara di baik itu di fakultas maupun nanti di universitas, nanti kita ada wawancara juga mengenai capaian unggulan, itu ceritain aja. Kalau sebenarnya Bapak, Ibu, saya sebenarnya selain di capaian unggulan di bidang kompetisi atau apa gitu, saya pernah mempublikasi ini atau saya pernah juga ikut volunteer ini dan itu tingkat apa dan sebagainya. Itu ceritain aja semua yang sebenarnya menurut kamu tuh potensial banget, tapi gak bisa kamu masukin capaian unggulan. Itu ceritain aja. Oke, lanjut. Kita ke gagasan kreatif. Sebenarnya ya gagasan kreatif aku bingung ngejelasinnya gimana kalau di PPT karena sebagai baca pedoman. Jadi eh, gagasan kreatif itu intinya dia adalah ya solusi kreatif ya. Walaupun dia ilmiah, tapi kalau bisa tuh apa ya? Sifatnya tuh sifatnya tuh implementif yang bisa diterapkan dan real ya. Apa ya? Real bisa diterapkan dan kalau bisa tuh itu akan sangat bagus kalau teman-teman itu punya landasannya tuh kuat. Landasan yang kuat ini maksudnya apa? Jadi selain pembuktian, entah itu misal ide kalian tuh berhubungan sama sesuatu yang sifatnya ilmiah atau sesuatu yang sifatnya tuh harus aplikatif gitu ya. Itu ada misal ada jurnal penelitiannya, itu nggak apa-apa. Mungkin aku ceritain aja deh soal GKku. Jadi GKku itu tentang tentang KTP. KTP itu KTP literally kartu tanda penduduk, tapi itu sifatnya itu tuh bisa fungsional banyak banget gitu loh. Jadi itu selain dia itu ya untuk BPJS juga dan sebagainya, di situ bisa mempermudah sistem integrasi dari berbagai fasilitas kesehatan. Nah, di situ selain ada informasi entah mengenai BPJS, juga ada tambahan mengenai Amedik dan juga ada proyek nasional di Indonesia itu memang belum terjalankan berapa persen karena emang kebetulan baru itu diintegrasikan juga ke KTP itu sebagai pokoknya KTP ini adalah kunci gitu ya. Karena kenapa aku mikir KTP? Karena KTP itu orang pasti selalu bawa ya. KTP kan pasti selalu bawa kan idealnya. Nah, terus juga di situ KTP itu juga tercantum apa ya? Ya identitas darurat gitu kayak misal golongan darah atau sebagainya itu eh, tapi lengkap dengan resusnya dan sebagainya karena melihat apa ya masih ada kasus di mana orang itu kecelakaan tapi ya apa ya kantong darah ABC atau ABO tapi dia resusnya nggak pas itu masih ada apa ya kehilangan golden time gitu. Jadi
Dari situ udah kelihatan kan aku tuh ke arah mana. Aku udah kelihatan ke arah yaitu pertama SDGs nomor 3 kesehatan, sama aku lupa satu lagi SDGs mana. Pokoknya keberlanjutan apa gitu. Nah, jadi kan kreatif, tapi aku landasan dasarnya adalah aku masukin peraturan-peraturan Indonesia yang kira-kira tuh relevan sama gagasan yang aku buat ini. Nah, itu poin plus banget kalau kalian itu bisa masukin, oh, ide aku ini tuh nggak sembarangan. Ide aku ini udah ada landasan awalnya, yaitu peraturan ini, peraturan ini. Oke, peraturan ini. Tapi kira-kira ada nggak sih yang bisa meyakinkan aku sebagai juri gitu, kalau ini tuh beneran bisa implementif gitu loh. Oh, udah pernah kok dilaksanakan di negara ini. Misalkan carilah jurnal atau case tadi apa gitu, atau bahkan dari perusahaan tertentu yang pernah suka volunteer-volunteer membuat acara-acara gitu untuk melakukan ini gitu. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan besar di sini seperti Merck, Pfizer, AstraZeneca itu mereka emang sering kayak ya charity-charity kayak gitu lah. Ya, kegiatan-kegiatan kayak gitu mereka sering kayak gitu. Dan rata-rata implementasinya tuh di Afrika, dan itu ya publikasi mereka sih mengatakan tuh suksesnya, dan tapi itu bisa kita jadikan dasar atau basis. Oh, ini bisa kok di Indonesia, dan negara ini kebetulan cocoknya sama Indonesia tuh kayak begini, dan juga peraturan-peraturan Indonesia itu sudah mendukung kayak begini. Jadi ide gagasan kreatifku ini sudah oke, bisa. Nah, sekalian lah kita jelasin di gagasan kreatif kita itu timelinenya, kira-kira proyeksi untuk gagasan kita ini tuh bisa kapan aja sih step-stepnya, dan real terlaksana dikatakan suksesnya, parameter suksesnya itu sampai tahun berapa, dan parameter sukses itu apa gitu. Oke. Oh ya, tips trik Kak, udah sebagian aku jelasin tadi ya. Ya, targetkan SDGs. Kayak apa ya, langsung langsung sebutin aja SDGs mana yang akan dijadiin acuan, dan kenapa kita tuh pokok kita mengatakan gagasan kita cocok dengan SDGs sekian nomor sekian gitu. Terus ide tuh boleh fantastis, tapi masih bisa dilaksanakan. Ini maksudnya gimana? Em, Kadang tuh namanya juga gagasan kreatif ya. Kadang kita tuh eh over apa ya? Terlalu over gitu idenya. Jadi kayak sampai kita lupa tuh kalau ini tuh nggak bisa diimplementasiin gitu loh. Padahal baiknya adalah itu tuh bisa diimplementasiin. Jadi sangat direkomendasikan kalau untuk apa ya, ada yang namanya itu proyeksi timeline, juga pemecahan masalah, dan juga mungkin nomor 3 analisis SMART. Kayaknya SMART di sini tuh untuk teman-teman yang seperti SI, LKTI atau M maybe, atau pokoknya bikin tulisan-tulisan ilmiah lah, itu udah terbiasa dengan istilah SMART ini. Sebenarnya itu pun analisis SMART ini nggak harus dalam penulisan ilmiah sih, bahkan membuat goals hidup long term, jangka panjang. SMART ini Metode SMART ini bisa diterapin juga. Specific, measurable, acceptable, realistic, and time bound. Nah, di sini spesifik ya. Spesifik itu mungkin berkaitan dengan poin nomor 1 ini, yang mana kita spesifik. Kita mau target siapa, tujuannya apa. Measurable. Measurable di sini maksudnya adalah uh, parameternya. Parameter yang kira-kira tuh bisa dikatakan, oh ini sukses, oh ini enggak. Pokoknya ada penilaiannya. Ada penilaiannya. Kita buat sendiri parameternya itu. Kira-kira sukses, kalau gagasan dikatakan sukses, kalau diterapkan itu sukses. Acceptable. Acceptable ini maksudnya gimana? Eh, kita kan gagasan kreatifnya harapannya pengen diterapin di Indonesia ya. Gitu. Dan itu kira-kira kita lihatlah budaya Indonesia tuh, dan juga eh, circumstance yang ada di Indonesia tuh cocok nggak dengan gagasan kita ini. Karena nih ya, aku ditanyain waktu itu sama juri kemarin, aku mungkin cerita dikit. Jadi kan emang gagasanku ini kan apa ya, em, sangat membutuhkan integrasi pemerintah, terus juga pemerintah, RS, terus juga Puskesmas dan sebagainya, bahkan butuh masyarakatnya juga. Nah, kemarin tuh ditanyain, kira-kira kalau dengan kondisi Indonesia saat ini, dan juga
puskesmas aja jaraknya jauh-jauh kan, apalagi warga-warga di luar sana yang tinggalnya tuh di sebuah pulau, pulau kecil. Sedangkan kalau mau ke puskesmas nyebrang pulau dulu, kira-kira gimana gitu. Padahal aku ngomongnya aku pengen meningkatkan meningkatkan akses juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan akses aku sebut. Tapi teman-teman yang di luar pulau terus kalau pengen ke puskesmas nyebrang itu aja itu gimana caranya? Nah, di situ kira-kira harus kita pikirin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita pengen ide kayak begitu bisa kita jawab kayak ini jawaban aku kemarin. Saya menargetkan kira-kira teman-teman yang ada di wilayah-wilayah ini mungkin ke depannya untuk teman-teman yang di luar pulau itu bisa bisa menjadi progres scale up lanjutan langsung. Untuk parameter awal selama 10 tahun ke depan mungkin kira-kira parameternya sekian. Jadi kayak apa ya? Jawabnya tuh jangan seolah-olah kita nggak yakin. Karena tulis ilmiah kita ya, ya jangan kata nggak yakin dong. Gitu. Kita jangan kelihatan nggak yakin, kita jawab kita yakin gagasan ini insya Allah berhasil. Realistik, realistik itu ya mirip sama measurable tadi, kira-kira parameternya tuh apa aja, terus juga yang nggak terlalu halu ya idenya ya, gitu. Terus ya mungkin ya intinya tuh bisa dihitung lah, masih realistis gitu. Terus time bound di sini maksudnya ada proyeksi waktunya kalau bisa. Jadi tuh misal teman-teman ada gagasan ingin ingin membuat Indonesia itu mandiri bahan baku obat. Pengen yang namanya itu mungkin di sini yang semester-semester yang udah tingkat 3 angkatan 22, 23, 24 mungkin 22, 23 kali ya yang udah EBA atau FKFK ya. Aku lupa ya. Gitu. Nah, itu ya mungkin sempet lah disinggung sama dosen-dosen di matkul itu kayak Indonesia tuh masih belum mandiri bahan baku obat, tapi sedangkan Indonesia itu punya banyak bahan herbal, tapi itu belum belum terkuak semua. Bahkan namanya aja tanaman ini kita belum tahu gitu loh. Jadi kok kita bisa kalah sama Cina gitu loh. Padahal bedanya apa? Kita juga budaya jamunya juga oke kok, tapi kok nggak seharum obat Cina yang ada di apotek? Kok nggak seharum itu gitu. Nah, ya udahlah kalian misalkan ngide nih ingin membukukan atau proyek besar untuk apa ya biodiversitas tanaman obat herbal di Indonesia. Caranya itu kayak misalkan nyamperin mantri-mantri atau dukun-dukun yang ada di ya emang mungkin yang lebih paham tuh dukun-dukun kali ya mengenai obat herbal yang emang lokal banget gitu. Terus kayak kita ajak kerjasama untuk disaintifikasi dan sebagainya gitu-gitu. Ya itu oke. Oke banget. Tapi time bound kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Kira-kira ngumpulin ide, ngumpulin informasinya itu berapa lama sih? Terus dari setelah kita ngumpulin ide itu kita apain lagi gitu loh. Terus apakah kita kumpulin aja? Enggak kan? Terus kira-kira udah di akhir kita bikin udah akhir proyeknya. Kira-kira monitoring evaluasinya apa aja sih? Terus juga nomor 4, manfaatkan visualisasi, grafik, tabel dan sebagainya untuk sebagai aset untuk mempermudah pemahaman juri. Karena gini ya, GK itu maksimal 20 halaman. Dan eh kadang tuh kita tuh terlalu fokus menjelaskan ide kita tuh apa. Sampai isinya tuh GK kita tulisan semua. Itu jangan sampai. Bener-bener manfaatin yang namanya itu grafik, table, atau diagram, bikin chart flow gitu. Misalkan teman-teman pengen bikin yang tadi tuh apa ya, proyeksi proyeksi timeline ke depan, itu boleh entah itu table, entah itu workflow, chart flow dan sebagainya itu sangat direkomendasikan. Oke, lanjut. Oh, udah sertifikat bahasa Inggris. Oke, untuk sertifikat bahasa Inggris di fakultas sih belum diminta ya. Tapi kalau ada itu bagus. Tapi kalau di fakultas andaikan nggak ada pun itu nggak jadi poin penilaian. Di fakultas itu benar-benar cuma capaian unggulan dan juga gagasan kreatif. Jadi teman-teman yang belum punya tes bahasa Inggris itu nggak apa-apa, daftar aja dulu di fakultas. Nanti teman-teman setelah lulus nih yang fakultas biasanya diambil 2 orang,
begitu masuk ke seleksi universitas, itu nanti kan wajib bahasa Inggris, wajib tes bahasa Inggris ya. Dari UGM sendiri kita nanti disediain tes bahasa Inggris. Namanya tuh ASEP. Ini dari UGM sendiri di FIB nanti itu gratis, nggak bayar. Kalau 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 ikut Filmapres ya, tapi kalau kalian tes sendiri ya bayar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut tes seleksi fakultas tapi belum punya sertifikat bahasa Inggris, sudah daftar aja. Nggak apa-apa. Karena aku pun daftar yang fakultas pun belum punya sertifikat bahasa Inggris. Oke, lanjut. Timeline seleksi Filmapres fakultas atau Supercamp. Jadi Supercamp di sini tuh ya Supercamp itu mungkin kayak teman-teman bisa lihat ya. Ya ini yang foto-foto yang itu tuh itu foto-foto Supercamp semua. Itu itu eh kalau kemarin itu 20 Maret itu adalah pengumuman finalis Supercamp. Yang mana itu artinya sekalian pengumuman siapa perwakilan dari fakultas yang ke Supercamp. Itu diambil 2 orang. Terus juga tes ASEP atau CBT jaraknya deket banget ya. 3 hari. Iya, langsung kayak gitu. Terus juga Supercamp di tanggal 30 wawancara portofolio juga GK. Oh ya, aku apa ya? Jadi tuh mau ngasih tahu. Nah, di sini teman-teman kan 12 Maret itu seleksi administrasi dari seleksi fakultas ya. Di sini kita ngumpulin GK sama CU. Maksimal tanggal 12 kita udah nggak boleh ganti-ganti GK sama CU lagi. Sampai universitas ya. Aku nggak tahu ya kalau wilayah aman nasional ya boleh ganti apa enggak. Aku kurang tahu. Tapi sampai universitas yang jelas nggak boleh ganti. Jadi nanti di tanggal 30 ya yang super cap itu eh ya jika kita nggak boleh ganti dan CO kita nggak boleh ganti. Nah, di antara rentang tanggal 12 sampai tanggal 30, misalkan nih teman-teman habis menang lomba apa gitu. Nanti kan ada wawancara lagi. Jelasin aja, kalau saya habis menang ini, saya habis menang ini. Gitu. Nah, langsung tanggal 30 itu juga pengumuman Mapres 1 UGM siapa, Mapres 2 UGM siapa, Mapres 3-nya siapa, dan juga juara favoritnya. Lanjut ke bedah pedoman. Oke, mungkin aku eh, mau ganti. Aku mana ya? Mungkin teman-teman bisa cari sih di Google gitu ya. Kalau pengen aku ngejelasin sambil sambil buka PDF-nya, tulis aja pedoman Filmapres 2024. Pedoman Filmapres Sarjana 2024. Cari aja. Nah, capaian unggulan. Capaian unggulan itu, kalau teman-teman ngebayanginnya cuma lomba-lomba aja, itu salah besar. Ya. Jadi, ada yang namanya petisi, ada yang nama juga pengakuan. Pengakuannya maksud gimana? Misalkan teman-teman pernah jadi narasumber. Nah, aku tuh masukin, aku jadi narasumber. Aku pernah jadi narasumber atau apa? Atau teman-teman bisa pernah jadi pembicara, apa gitu. Itu masukin aja. Pernah jadi pelatih. Misal teman-teman itu pelatih pelatih paskib atau pelatih sepak bola atau apa itu monggo aja ditulis atau jadi juri. Nah, ada yang pernah jadi juri itu nggak apa-apa. Jadi wasit itu juga bisa. Terus juga moderator. Kalau MC aku kurang tahu ya. MC kayaknya enggak, tapi moderator bisa gitu. Nah, misalkan teman-teman nih eh Mbak Ata, aku pernah jadi narasumber ini, tapi aku nggak ada sertifikatnya gitu ya. Karena emang iya sih diminta sertifikat. Itu saranku, coba minta aja sertifikat ke penyelenggaranya. Tapi kalau misalkan lama dikasihnya, ya mungkin teman-teman ada dokumentasi atau mungkin SK-nya itu bisa dimasukin. SK yang menunjukkan nama teman-teman, oh iya, kamu sebagai ini di acara ini. Terus juga nggak ada juga, ya udah lihat cari dokumentasi pada saat itu ada nggak penghargaan. Nah, penghargaan merupakan wujud capaian atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan serta diberikan oleh lembaga resmi. Misalkan penghargaan berupa haki atau masyarakat. Ini penghargaan-penghargaan di sini misalkan teman-teman ikut
apa, ikut suatu kegiatan volunteer apa atau apa, dan di situ teman-teman tuh, oh iya aku berhasil berhasil memberikan ini kepada masyarakat, ini kepada masyarakat. Terus juga karir organisasi. Jadi teman-teman yang mungkin lombanya nggak banyak tapi karir organisasinya oke, wah itu apa, masukin aja. Yang pernah jadi ketua, yang pernah jadi wakil ketua, sekretaris bendahara, atau satu tingkat di bawah pengurus harian, itu maksudnya adalah koor-koor divisi, itu bisa. Sayangnya kalau staff nggak masuk. Ya, tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih 2024 atau yang 2023, kali aja mau lanjut ke organisasi yang sama, yang lagi diikutin sekarang, ya jalanin aja dulu. Kali aja lanjut ininya. Apa sih, naik jabatan atau apa, nanti bisa dimasukin supaya unggulan. Terus juga hasil karya. Hasil karya itu nggak harus artikel ilmiah atau jurnal yang kayak aku sebutin tadi ya. Boleh juga, misalkan teman-teman bikin buku referensi, wow, atau bikin buku ajar, atau novel, atau kumpulan puisi. Nah, kali aja teman-teman ada yang suka bikin puisi, bikin antologi puisi. Dan kira-kira tuh, Bata, kalau yang udah pernah diterbit, yang udah punya ISBN kan berarti kan udah diterbitin. Itu self publish boleh gak? Boleh. Self publish itu boleh. Terus juga buku-buku sastra, kumpulan lukisan dan sejenisnya. Artikel ilmiah yang sudah diterbitkan, karya seni, karya desain, temuan model, misalkan model apa gitu, mungkin yang PI, PKMPI itu yang bikin model ya, aku lupa ya. Pokoknya yang bikin model. Terus juga aplikasi komputer, produk inovatif, karya film, dan sejenisnya. Misalkan teman-teman pernah apa ya? Kali aja yang di sini pernah diundang casting film gitu ya, itu bisa. Terus juga pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, wujud capaian kegiatan, dampak positif, dan di situ bisa teman-teman saya pemerakarsa, koordinator peserta. Di sini tuh maksudnya apa ya? Setahu aku KKN di sini nggak masuk ya, yang pemberdayaan di sini. Jadi kayak misal ada, pokoknya KKN tuh nggak masuk, tapi ada aksi kemanusiaan yang mirip kayak KKN pemberdayaan masyarakat. Tuh. Boleh peserta bahkan. Suka kewirausahaan, misalkan teman-teman di sini punya usaha, teman-teman itu apa ya? Ya emang punya bisnis lah gitu loh. Terus kira-kira itu bisa dimasukin juga. Nah, peserta hanya dapat mengajukan maksimal 10 CU. Makanya di sini tadi tuh aku menyarankan banget kalau teman-teman untuk bikin Excel untuk kira-kira ngelihat poin-poin mana aja yang oke banget untuk apa sih namanya kita masukin. Maksimal 4 CU untuk tiap bidang. Bidang tuh maksudnya adalah kewirausahaan, pemberdayaan, karya, organisasi, penghargaan, maupun kompetisi. Bidang tuh itu maksudnya. Terus juga hanya diperkenakan menggunakan CU dalam satu CU dalam satu bidang. Ini maksudnya satu CU dalam satu bidang, ya apa ya? Ya kita CU-nya cuma satu aja gitu, bukan dua. Lalu, nah di sini kategorisasi capaian unggulan. Jadi tuh kompetisi itu di breakdown dari internasional, regional. Regional di sini maksudnya adalah em, IPSF Pro. IPSF Pro itu regional kan ya? Maaf kalau salah. Ya. Terus tapi kan ada juga yang ORG. ORG itu kan internasional dunia ya. Terus juga nasional, itu Indonesia, provinsi sampai PT. Jadi yang pernah PT itu perguruan tinggi. Jadi yang ada yang pernah ikut lomba tingkat univ aja itu bisa. Jadi dikategori lagi. Apakah itu satu orang atau dia tuh apa ya? Atau dia itu kelompok. Nah, ada syaratnya lagi. Kalau internasional, minimal harus ada wakil dari 3 negara di luar sana. Jadi teman-teman, misalkan ikut lomba internasional, tapi pesertanya Indonesia semua, itu nggak dimasuk internasional, langsung diturunin ke nasional. Kayak gitu. Nah, itu ada nggak sih beberapa kayak lomba klaimnya internasional, tapi pesertanya Indonesia semua. Terus presentasinya iya sih bahasa Inggris, tapi orang Indonesia semua. Itu langsung diturunin jadi nasional. Tuh. Tapi ya, apa ya? Ya nggak apa-apa, masukin aja sih kalau kata aku. Gitu. Dan biasanya yang nanya-nanya minimal harus ada tiga negara, 3 provinsi, 3 perguruan tinggi.
begitu itu nanti pas wawancara kayak gitu. Terus juga pengakuan peserta berperan dalam event tingkat internasional, regional, nasional, provinsi juga perguruan tinggi. Ini pengakuan tuh mirip kayak tadi, cuma dibedain tingkatan internasional sama nasional aja. Terus juga penghargaan, ini sama kayak tadi, cuma dibedain internasional, nasional, dan sampai PT. Nah, karir organisasi. Ya, ini juga sama sih. Cuma kayaknya ini beda di poin-poinnya aja. Yang kalau wakil ketua berapa, wakil berapa, sekretaris bendahara berapa, sama koor-koor tuh berapa. Ini juga sama. Ini juga. Nah, kalau kewirausahaan ya, kewirausahaan itu ya kira-kira kayak begini lah. Berbadan hukum dan jumlah karyawan kalau internasional ya, ya kurang lebih lebih besar dari 50 orang. Tapi kalau mungkin ya misalkan teman-teman, oh kak aku masih ngerintis kak, gitu. Aku belum ada badan hukumnya dan aku juga apa ya, paling orangnya juga teman-teman aku aja, itu nggak apa-apa, masukin aja. Terus juga, nah baru nih tabel untuk skor capaian bulan. Sekarang layarku ini Canva atau masih yang ini pedoman, pedoman ya. Oke. Sebentar, aku mau coba. Aku tuh nyari spreadsheetku kemarin, tapi hilang. Maaf banget, jadi aku nggak bisa ngasih template-nya. Tapi kalau gitu aku coba praktekin aja. Kayak gimana caranya aku tuh kemarin bisa eh, kategoriin CU-CU. Ah, klik aja. Oke. Oh, kurang lebih ya, gini ya teman-teman ya. Jadi di sini taruhlah, di sini adalah bidang, bidang. Terus ini ya wujud capaian unggulan, wujud ulang. Gini, suaraku jelas gak BTW? Kalau aku begini, kalau aku nggak deketin mic. Jelas, jelas. Oke, gimana ya? Kayak gini. Ini wujud CU. Nah, terus di sini tingkat lah, tingkat. Terus di sini baru poinnya. Kurang lebih begini. Nah, di sini kita tulis. Di sini teman-teman kalau masih di Excel, tulisin aja dulu semuanya. Misalkan pernah kompetisi, kompetisi. Wujud CU-nya adalah juara satu, ya contoh kayak apa tadi ya, review competition, competition, EPSF, ORG, kita kan internasional ya, internasional. Nah, kebetulan, oh aku bertim, juara satu bergu, poinnya 30 sampai 40. Emang sengaja direntang. Ini perbedaan dari tahun 2023. Tahun 2023, setauku itu nggak direntang. Langsung dikasih tahu. Kenapa tujuannya direntang? Tujuannya biar juri itu pada saat wawancara CU kalian menilai kira-kira kalian ini layak gak sih dikasih poin 40 begitu. Jadi makanya eh pada saat wawancara itu, juri itu juga nanya, kira-kira kamu tuh ada capaian unggulan apa aja sih yang belum kamu masukin ke CU? Itu ceritain aja nanti pokoknya pas wawancara itu. Udah berapa kali ngomong gitu nih. Taruh aja 30. Aku sih langsung naruh yang poin rendah ya. 30. Terus juga misalkan terus misalkan ya kompetisi lagi. Kompetisi misalkan ada 10 gitu ya. Wah, aktif banget. Satu semester langsung 10 gitu, misalkan gitu ya. Terus misalkan ini juara juara dua. Ini juara dua eh, per orang ya, per orang. Per orang ini per orang ya, bukan per orang. Oke. Juara juara tiga, juara tiga per orang juga. Terus juga juara satu tapi regu. Nah, terus ya berulang 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 terus sampai bawah. Terus juga kompetisi kita tulisin semua juga ya. Organisasi, organisasi, terus juga volunteer. Mungkin ada yang pernah ikut volunteer atau apa, itu masukin aja. Terus juga ya hasil karya jurnal-jurnal. Nah,
udah kita kategorisasiin ini semua, kira-kira kita urutin lah, kita urutin misalnya kalau juara dua itu, nah, kalian teman-teman lihat ya, kalau juara dua per orang itu 35, beda banget sama juara satu bergu paling rendah 30. Iya nggak sih? Beda banget nggak sih? Iya. Makanya tadi tuh saranku di CU itu kalau bisa banyakin yang perorangan dan juga internasional. Gede banget dan syukur-syukur dapat 50. Syukur-syukur banget. Terus juga eh kita kita urutin lah, kita udah dapet nih ya, kita urutin semua angka gitu, udah urutin semua, terus juga kita urutin mana yang kompetisi yang paling oke. Kita ambil empat teratas, masing-masing organisasi empat teratas, empat teratas, empat teratas, empat teratas gitu. Terus kita lihat lagi, kita misalkan yang organisasi ini, misalkan gitu ya. Terus di sini misalkan organisasi yang pertama, aku tuh pernah jadi misalkan koor divisi aja, koor divisi. Terus juga yang organisasi kedua, oh aku tuh jadi ketua misalkan. Terus juga kepanitiaan boleh juga beda. Terus juga aku di sini sekretaris. Oh di sini aku bendahara. Terus di sini lagi, oh aku di sini koordi juga gitu. Koor. Terus kita lihat lagi, ini tingkat apa? Misalkan ini tingkat nasional. Nah, ini tingkat fakultas. Ini tingkat fakultas juga. Ini tingkat unit gitu. Nah, ya udah di sini kita koor divisi tingkat internasional. Kesannya ini koor divisi. Terus ini ketua. Kita udah, aku pengen ngasih tahu aku ketua gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu poinnya guys. Kita lihat dulu poinnya. Aku koor divisi tingkat internasional. Poinnya berapa? Mana ini ya? Satu tingkat di bawah. Nah, ini ya 30. Kita tulis 30. Terus juga ketua nasional. Ketua nasional 40. Bedanya 10 poin doang. Ya enggak sih? Nah, terus juga sekretaris. Tapi aku fakultas aja. Sekretaris fakultas gimana? Fakultas. Oh, fakultas gak bisa. Maaf, aku lupa. Harus PT. Oke, ini aku ganti jadi ini semua ya. Ya, fakultas nggak bisa guys. Harus univ gitu. Minimal organisasi univ. Terus juga sekretaris, sekretaris nih ya. 6, sekretaris 6, bendahara 6, bendahara 6 kan ya? Ya, bendahara 6 ya. 6, 6 gitu deh. Ganti deh, ini jangan ini misal internasional, terus ini juga nasional. Misalkan kalau sekretaris internasional tuh 40, sekretaris internasional tuh 40. Poinnya sama sama yang ketua nasional. Terus juga bendahara nasional itu 30. 30. Gitu. Mirip sama koor divisi nasional gitu. Di sini baru deh kita lihat mana yang kira-kira paling oke untuk kita masukin ke CU. Tapi di sini udah kelihatan banget ya, kita pasti ngambil empat ini gak sih gitu. Ini aku cuma nyontain doang BTW. Begitupun kita kita lakukan di hasil karya kewirausahaan dan penghargaan. Teman-teman sangat gue sarankan untuk membuat Excel ini. Terus kita kode-kode kita kasih lah skor-skor. Oke, lanjut ke tadi bedah bedah CU udah. Apa ya? Oke, bedah CU terus juga gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu intinya maksimal adalah 10 sampai 20 halaman. Terus juga teman-teman itu kalau bisa shout out langsung mau di daerah mana pengen dilakukan ide gagasan teman-teman ini. Terus juga ya sesuai dengan kata-kataku tadi, kayak ada data yang akurat, sumber basis yang kuat, sumber data yang kuat. Terus juga kita pakai metode SMART. Betul ya, aku maaf banget ya, aku ngebut. Terus juga alur apa ya? Sistematika dari gagasan kreatif itu di sini jelasin nggak sih? Oh, ini ya. Sistematikanya itu nggak dijelasin ya. Sistematika itu standar sih guys. Latar belakang, metode,
dan lampiran. Udah kayak gitu. Dan lampiran pun itu pun kalau ada yang penting-penting aja. Kayak gitu. Dan ini juga ada poin-poinnya. Poin-poin di sini apa ya? eh Kalau aku mau kasih komentar, yang penting tuh kalau pengen teman-teman itu seenggaknya enggak lost di poin-poin ini, teman-teman tuh kalau bisa apa yang ditulis itu saling berkesinambungan dan juga ada alurnya. Biar ini semua poinnya itu dapat semua. Ini poster ini ya untuk apa sih? Ini nggak perlu teman-teman nggak bikin poster, jadi tenang aja. Ini naskah ini emang kita pakai di seleksi universitas. Kita nggak minta poster itu nanti. Tapi ini dinilai, ini dinilai. Dan nanti pada saat kita presentasi GK di tingkat universitas itu pakai bahasa Inggris. Ada sebagian bahasa Inggris, nggak semuanya bahasa Inggris. Itu nah, lanjut ke oh my God. Eh, udah ya. Terus ini beda. Tips and trick. Oke, tips and trick yang overall kalau bisa teman-teman yang pengen niat untuk daftar Ilmapres bisa sharing lah dengan alumni Pres gitu. Ya, ini termasuk salah satu sharing sih. Bisa sharing nggak ke aku aja dari tahun-tahun sebelumnya. Misal tahun sebelumnya itu Kak Sheria Ikan Biru nih, terus juga tahun sebelum tahun sebelumnya juga dan setahu aku farmasi itu yang paling tinggi itu sampai juara tiga univ. Juara tiga univ itu angkatan 18 Kak Gusti Putu Wahyunanda angkat 18. Tapi kayaknya teman-teman cari di IG-nya aja itu ketemu sih. Ada Gusti Putua GP Wahyunanda itu langsung ketemu tuh nama beliau. Terus juga persiapan sejak awal semester ini khususnya buat teman-teman yang masih tahun 2024 perluas motivasi dalam mendaftar Filmapres. Di sini ada kaitannya juga sih sama nomor 4. Jadi kayak apa ya? Mungkin teman-teman kayak aku apaan aku ini? Aku bukan apa-apa gitu ya. Kenapa aku daftar Filmapres? Aku juga gitu kok kemarin gitu. Tapi ya eh cobalah niatnya itu entah networking atau kira-kira tuh apa ya jati diri atau sebagainya. Karena menurutku ya kalau di seleksi Mapres kemarin itu bukan kayak seberapa keren kamu aja, nggak sebatas itu, tapi juga ke bagaimana kamu tuh mengenal diri sendiri gitu loh. Kayak kamu pede dan apa tujuanmu dan juga kamu tuh sebenarnya sudah sesuai gak sih dengan goals planmu di situ. Jadi kamu nggak usah mikir kayak ya hebat-hebatan gitu enggak menurut aku ya itu kayaknya bukan kayaknya menurut aku itu enggak cuma seberapa hebat kamu aja. Terus juga membuat support system yang baik. Ini maksudnya teman-teman, orang tua dan sebagainya. Karena itu sangat mendukung ya support system itu juga. Terakhir, pede aja guys. Ya mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada yang kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat disayangkan nih karena keterbatasan waktu. Maka saya Wah, sangat insightful sekali ya pemaparan materi dari Kak Asyifa Atta. Aku yakin teman-teman di sini pasti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Kak Asyifa Atta. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan feature raise hand, lalu teman-teman bisa on mic dan mengajukan pertanyaan setelah kami persilakan. Atau teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan melalui link Slido yang kami bagikan. Wah, ternyata di Slido udah banyak yang tanya nih. Mungkin saya pandu untuk tanya jawabnya ya. Yang pertama, saya akan membacakan dari pertanyaan yang mendapatkan banyak likes ya. Yang pertama itu, gimana sih caranya kakak bisa percaya diri buat tetap daftar meskipun dari rekrutmen khusus sebelumnya sempat nggak minder buat daftar mahasiswa farmasi, mahasiswa berprestasi.
Gimana nih Kak Ata? Oke. Oke, oke. Waktu tanya jawabnya 10 menit aja ya. Iya, 10 menit aja. Oke, yang pertama ya. Gimana cara kakak bisa percaya diri? Em, Awalnya aku nggak percaya diri, guys. Makanya aku bilang tadi kayak butuh support system gitu lah. Aku sempat agak kaget diminta daftar daftar itu. Karena jujur aja, aku tuh dari awal nggak pernah berencana untuk daftar Mapres sebenarnya. Makanya aku bilang kayak Mapres itu kamu jangan mikir ah seberapa kece gue, enggak gitu. Jadi kayak coba teman-teman tuh mengenal diri sendiri lah, sebenarnya tuh udah cocok sama gue apa enggak. Perbanyak refleksi, kalau kamu tanya caranya gimana, perbanyak refleksi. Itu kurang lebih jawaban. Oke, jadi jawaban dari Kak Ata tadi juga dengan memperbanyak refleksi diri ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ialah tantangan terbesar selama proses Pilmapres. Ini apa sih, Kak? Dan gimana sih caranya untuk overcome tantangan itu? Bisa langsung dijawab. Oke, tantangan ya, tantangan terbesar itu diri kamu sendiri sih. Kamu pede apa enggak, apalagi pas kamu presentasi dan tanya jawab, itu diri kamu sendiri. Mapres itu bukan bukan kayak kamu bayangin lomba ilmiah yang mana kamu harus ngerti mekanisme-mekanisme kerja obat, itu enggak, sama sekali enggak. Tantangan terbesar diri kamu sendiri. Aku bilang pede aja. Oke, jadi harus pede ya teman-teman. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Selama perjalanan menjadi Mapres nih, kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan sih Kak? Terus apakah sempat ragu untuk menemukan tujuan baru gitu? Gimana Kak Atan? Oke, eh ini ya paling berkesan ya. Aku kenal artis guys. Temenku jadi artis, banyak yang jadi artis. Ya itu tadi mungkin tadi ada yang notice kayak ada emang ada beberapa anak film Mapres dari UGM itu artis, jadi artis cewek dan sebagainya. Itu pertama yang paling berkesan, dan juga aku kenal temen mereka tuh positive vibes banget. Aku suka banget positive vibes mereka, dan juga aku kenal orang-orang yang keren. Networking aku tuh jadi apa ya? Aku seneng aku kenal orang yang tahu apa yang dia mau, dan rasanya tuh untuk berbicara dengan orang yang tahu apa dia mau itu enak banget. Itu yang paling berkesan. Terus juga apakah sempat ragu untuk menemukan tujuan baru? Sempat sih. Tapi masalah untuk sempat ragu untuk menemukan tujuan baru itu memang pasti pasti, pasti kita mengalami itu. Dan caranya gimana kalau kita untuk menemukan tujuan baru, mungkin bisa lihat refleksi sih. Refleksi sini tuh nggak sekedar kayak nostalgia aku mikirin "Nah, kemarin aku gimana gimana gimana", enggak, tapi refleksi sini adalah coba lihat ke depan kira-kira tuh aku bayangin diri kalian tuh lulus dari farmasi UGM tuh gimana dan ngapain sih, kayak gitu. Ya, mungkin bertemu dengan teman-teman yang sangat positif vibes juga merupakan salah satu pengalaman berkesan selama Pilmapres ini. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, untuk maba yang ingin ikut Pilmapres di kedepannya, apa sih yang harus disiapkan dari sekarang? Fokus lomba, organisasi, volunteer, atau apa ya, Kak? Silahkan. Oke, ini ya maba ya, wah aku senang ada maba yang ikut. Yeay. Di sini masih maba, coba ikutlah lomba-lomba. Ya, lomba itu ikut. Terus organisasi. Mungkin maba biasanya, karena maba ya, mungkin biasanya tuh staff kali ya. Staff gitu ya. Nah, cobalah siapa tahu minimal koor divisi minimal, atau syukur-syukur tua nanti. Syukur-syukur gitu. Dan coba organisasinya itu minimal yang univ deh. Minimal yang univ, atau misal bahkan ikut yang nasional. Misalkan tuh kayak, oh, aku lupa sih.
ISMA Farsi kalau nasional atau internasional IPSF. IPSF itu ada organisasinya BTW. Jadi boleh ikut, boleh pro atau aku nggak tahu ya ORG itu ada open recruitment apa nggak kurang tahu. Tapi pro tuh ada open recruitment aja bisa coba. Volunteer, iya boleh ikut volunteer juga dan eh aku kurang tahu ya pervolunteeran itu bagaimana. Tapi itu boleh dan untuk maba mungkin pelan-pelan cobain. Pelan-pelan cobain mana yang kamu banget gitu. Atau bahkan ya kayak ikut PKM, project dosen, terus publikasi dan sebagainya. Dosen tuh suka publikasi. Semoga menjawab ya, Dek. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih. Eh, untuk penyelenggara lombanya, apakah berpengaruh pada poin ya, Kak? Apakah lomba yang diadakan oleh Puspresnas akan selalu memiliki poin yang lebih tinggi? Bagaimana nih, Kak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus, Dek. Jadi, kalau untuk penyelenggara lomba, eh sebenarnya ya, sebenarnya itu sebenarnya kalau nggak secara gamblang ditulis di pedoman Pilmapres, nggak secara gamblang. Saya mungkin kalau kayak Puspresnas mungkin yang kita kenal banget di farmasi ini mungkin PKM ya. Nah itu dan untuk menang PKM itu tidak mudah juga gitu. Dan apa ya? Tapi kalau kamu ngelihat di pedoman itu nggak ditulis secara gamblang gimana. Tapi mungkin juga berpengaruh dalam yang namanya itu juri memberi rentang. Karena kan ada rentangnya kan. Kalau kamu juara-juara itu ada rentangnya. Itu mungkin berpengaruh di sana. Tapi kurasa daripada kita memusingkan itu, coba aja yang ada daripada kita musingin. Baik, karena sesi tanya jawab kurang 1 menit lagi, maka langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Kalau pengalaman jadi award di beasiswa, apakah bisa dimasukkan capaian unggulan, Kak? Gimana, Kak Atta? Kalau misalkan di beasiswa itu ada kayak misalkan awardee terbaik atau awardee apa itu bisa sih. Tapi kalau kamu jadi awardee as usual biasa gitu aja, setahu aku enggak. Tapi kalau ada kayak ya awardee terbaik atau awardee apa, atau ada nominasi-nominasinya, itu boleh, itu bisa. Baik, nah sangat disayangkan nih teman-teman karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab harus berakhir sampai di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusias dari teman-teman semua dalam menyampaikan pertanyaan. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Asifa Atta atas pemaparan materi dan juga pengalaman yang telah disampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Asifa Atta dapat menjadi motivasi dan juga gambaran tentang ajang Pilmapres tahun depan nih. Nah, baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh Saudari Deta kepada Kak Ashifa Atta selaku pembicara yang sudah memaparkan materi pada acara siang hari ini. Baik, selanjutnya sesi Oke, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, sudah saya kembalikan ke MC. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ashifa Atta yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk sharing ilmu dan informasi, serta tips and trik dalam meraih beasiswa. Nah, sebelum kita menutup seluruh rangkaian acara hari ini, alangkah baiknya kita mengabadikan kegiatan hari ini. Untuk itu, kami harapkan teman-teman semuanya dapat menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Kepada panitia dokumentasi, kami persilakan. Teman-teman, kami tunggu untuk on cam selama 1 menit ke depan ya.
Baik, akan dilakukan sesi dokumentasi. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Start Your Journey with Mapres 2024 ini. Semoga materi dan pengalaman yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kami harapkan teman-teman dapat mengisi link evaluasi kegiatan yang dibagikan melalui kolom chat Zoom. Kami selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam berlangsungnya acara. Akhir kata, kami pamit undur diri. 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, namo buddhaya. dan salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di sosialisasi Pilmapres 2026.